Deklarasi siswa terang bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kepadaku hikmat seperti Daniel. Diberikan kepadaku hikmat seperti Yusuf. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai firman-Mu yang berkata, barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tahun ini kecerdasanku akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku akan semakin cemerlang. Di sekolahku, aku akan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, akan muncul dari hidupku panggilan untuk menjadi generasi Yoel yang penuh dengan api Tuhan dan militan dalam Tuhan. Aku disebut sebagai pelaksana-pelaksana firman. Aku bagian dari pasukan Tuhan yang tangguh pada akhir zaman. Lewat hidupku, pelajar di kota Sion akan mengalami kegerakan rohani yang luar biasa. Aku menerima jaminan masa depanku dari Tuhan sendiri, kalau aku hidup seperti yang Tuhan mau. Demi nama Tuhan Yesus, semua jadi dan genap. Amin, amin, amin. Shalom anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa? Pasti baik ya. Miss Santi selalu mendoakan kita semua dalam keadaan baik, sehat dan tetap bersemangat. Hari ini Miss Santi mau mengajak kita semua datang untuk memuji nama Tuhan. Kita semua bangga punya Allah yang luar biasa baik seperti Allah kita. Yuk kita bersama-sama mengangkat pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Segala pengorbananmu, tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada banding dengan kasih-Mu, namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Segala pengorbanan-Mu, tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila
karena ku tahu ini menyenangkan hatimu. Karena ku tahu ini menyenangkan hatimu. Karena ku tahu ini menyenangkan hatimu. Shalom anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Miss harap anak-anak berada dalam keadaan sehat dan lindungan Tuhan Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Miss mau ajak semuanya untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua berkat dan penyertaan-Mu sepanjang malam hingga pagi hari ini. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau memberikan hikmat dan pengertian kepada kami, agar kami mampu memahami firman-Mu. Hanya kepadamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik anak-anak, judul firman pada pagi hari ini adalah Belajar memberi dengan hati yang tulus. Mari kita buka Markus 12 ayat 41 sampai 44. Miss akan bacakan untuk kalian semua. Judul perikopnya adalah Persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Sebelum Miss lanjut, silakan anak-anak untuk menonton video berikut ini. Anak-anak pasti pernah tahu cerita itu ya, cerita tentang persembahan janda miskin. Nah, anak-anak, Miss mau nanya, pernahkah kalian memberi? Pasti semua pernah memberi ya. Kepada siapa saja kalian memberi? Betul. Kalian itu bisa memberi kepada teman, saudara, mama, papa, kakak, adik, kakek, nenek, guru, pengemis, dan lain-lain. Apa saja yang pernah kalian beri kepada orang lain? Kalian bisa memberikan apa saja anak-anak? Bisa memberi uang, makanan, alat tulis, pakaian, dan sebagainya. Apa arti memberi? Mungkin anak-anak sering atau pernah memberi ya, tapi paham tidak apa arti memberi? Memberi artinya membagikan sesuatu. Lalu apa arti persembahan anak-anak? Persembahan adalah hadiah atau pemberian kepada orang yang terhormat. Persembahan itu biasanya ditujukan, biasanya ya kepada gereja, atau misalnya persembahan kasih kepada yang membawakan firman, atau lain-lain. Nah, apa arti tulus atau ikhlas? Tulus atau ikhlas itu artinya sungguh dan bersih hati. Tidak mengharapkan balasan atau imbalan. Apa kalian tulus atau ikhlas saat memberi? Seperti janda dalam cerita tadi. Anak-anak merasa tulus atau ikhlas? Atau tidak anak-anak? Miss harap ketika kalian memberi, kalian itu bisa tulus atau ikhlas ya. Dalam arti, tidak mengharapkan imbalan. Tidak mengharapkan pujian. Nah, bagaimana perasaanmu saat memberi sesuatu atau berbagi sesuatu pada orang lain? Kalau Miss pribadi, ketika Miss memberi pada orang lain, hati Miss merasa senang atau bahagia. Bisa menolong orang, bisa meringankan beban orang lain. Pernahkah kalian memberi sesuatu kepada musuhmu? Pernah tidak anak-anak?
Kalau musuh itu kan seseorang yang kita tidak suka, yang membuat kita kecewa, sakit hati. Kalian pernah tidak memberi sesuatu yang baik kepada musuh kalian? Kalau kalian pernah, berarti kalian anak-anak Tuhan yang baik. Karena Tuhan Yesus selalu mengajarkan agar bisa mengasihi musuh kita seperti mengasihi diri sendiri. Mari anak-anak, kita mau belajar memberi dengan hati yang tulus, bukan untuk pamer atau dilihat orang lain. Kita juga belajar memberi untuk membahagiakan orang lain, bukan untuk mengharapkan imbalan, balasan, atau pujian dari orang lain. Seperti video tadi anak-anak, video persembahan janda yang miskin, orang-orang kaya itu memberi dari kelimpahan mereka. Ada juga sebagian yang memberi karena ingin pamer, ingin dilihat orang, ingin dipuji-puji orang. Tapi janda miskin ini memberi dari kekurangannya, memberi dari apa yang dia punya, dan memberi dengan hati yang tulus atau ikhlas. Anak-anak, sekian firman Tuhan dari Miss Novi. Miss harap anak-anak semua bisa belajar untuk memberi, berbagi sesuatu, apa yang kalian punya dengan hati yang tulus dan ikhlas. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua firman-Mu di pagi hari ini. Ajar kami Bapa, agar kami mau dan mampu memberi dengan tulus dan ikhlas. Ajar kami Tuhan, agar kami mampu memberikan yang terbaik untuk-Mu. Hanya kepadamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekian firman Tuhan dari Miss Novi. Selamat pagi. Shalom. Bye. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin.